Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Kita kembali mengikuti Abam. Ini masuk episode 1073. Mari Pak Andris kita mulai. Baik Pak. Dari wanita usia 50 tahun sudah menikah, memiliki 4 anak, ibu rumah tangga dari Riau, jemaat salah satu gereja Pentakosta. Shalom Bapak Pendeta Erastus dan tim Abam. Saya berterima kasih buat jawaban Bapak pada pertanyaan saya di Abam, episode 887. Ya, oke. Bapak Pendeta yang baik, saya sering mendengar Abam melalui YouTube dan terberkati dari setiap episodenya. Kadang saya memiliki masalah dan ingin bertanya, tetapi kadang sudah terjawab karena ada penanya yang lain yang hampir-hampir sama pertanyaannya dengan saya. Pak Erastus yang baik, saya mau dibantu dalam doa karena saya ada pergumulan dalam keluarga besar, yaitu mengenai warisan dari orang tua saya. Kami ada 10 bersaudara, terdiri dari 7 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Kedua orang tua kami sudah meninggal dan mereka meninggalkan rumah atau ruko 3 pintu beserta ada 2 rumah di belakangnya. Sebelum ibu saya meninggal, beliau mengatakan bila ruko dijual harus dibagi rata ke anak-anak laki-laki dan perempuan. Karena semua sama-sama anak saya, begitu katanya. Saudara saya yang laki-laki sudah meninggal sebanyak 4 orang. Dan yang hidup sekarang tinggal 3 laki-laki dan 3 perempuan. Semua kami sudah berkeluarga dan memiliki anak, walaupun ada saudara saya yang memiliki anak dengan cara adopsi sebanyak 2 orang. Pak Erastus, ruko peninggalan orang tua kami sudah lama mau dijual agar dibagikan, tetapi selalu saja terkendala. Saudara saya yang pernah tinggal di sana sering bilang bahwa mereka sering mendengar suara-suara aneh bila waktu senja. Seperti suara anak-anak berlari-lari di lantai atas, dan suara ketawa. Waktu ibu saya masih hidup, kami pernah menginap di sana beberapa kali, dan saya seperti bermimpi ada roh jahat atau seperti makhluk yang tinggi besar dengan lidah menjulur mau mencekik saya. Di waktu yang lain, ada yang seperti tuyul dan beberapa memegang kaki saya waktu saya di dalam kamar mandi. Semua saya tangking dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan puji Tuhan saya terlepas dari semuanya. Pak, apakah ada pengaruhnya hal-hal tersebut dengan susahnya ruko itu terjual? Mengingat kami semua sudah tua dan kapan lagi bisa menikmati apa yang orang tua kami tinggalkan. Saya tidak pernah melihatnya Pak, tapi saudara saya yang tinggal di rumah yang di belakang pernah melihat saudara saya yang laki-laki membawa orang pintar atau dukun dan menanam sesuatu di belakang dan di depan ruko. Kemudian saudara saya yang muslim yang tinggal di Kalimantan juga pernah berbuat hal-hal seperti itu juga. Apakah karena hal itu orang-orang yang berniat membeli jadi tawar hati ya Pak? Posisi ruko orang tua saya itu di kota Pak, dan di sekitarnya banyak usaha dan bank yang besar, walaupun agak masuk ke dalam 20 meter. Pak, tolong bantu dalam doa, dan saya percaya hikmat Roh Kudus yang ada pada Bapak bisa membantu menyelesaikan masalah ini. Saya percaya Bapak adalah orang yang diberi urapan oleh Bapak Yahweh untuk selalu menjadi tempat curhatan kami. Tetap sehat ya Pak, saya hanya berani curhat di Abam saja karena saya termasuk orang yang tidak bisa curhat ke sembarang orang. Takutnya bukan jalan keluar yang didapat tetapi malah masalah yang bertambah. Terima kasih buat Bapak yang telah mendengar curhatan saya dan terima kasih kepada semua tim Abam. Tuhan Yesus memberkati pelayan Bapak dan tim. Ini masalahnya tidak besar. Menjadi masalah besar kalau orang-orang yang ada dalam penerima warisan bertikai, ya. Jadi ini bukan masalah besar. Apakah ada pengaruhnya kuasa gelap? Ada, pasti bisa. Ada dan bisa. Tetapi kuasa Tuhan pasti melampaui hal tersebut. Tetap didoakan dalam nama Tuhan Yesus, minta tolong Bapa mengirimkan malaikat-malaikat yang kudus untuk membersihkan ruko itu. Bapa di surga pasti berkenan. Jika kita adalah anak-anak Allah yang baik, yang benar, yang berkenan. Lalu dijual melalui agen-agen.
tawarkan ke banyak agen. Ya, saya mengerti ada ruko-ruko yang memang susah dijual. Bukan karena ada kuasa gelap. Saya khawatir ada beberapa pertimbangan di situ. Ya, tetapi saran saya, coba ruko itu dibersihkan. Jangan ada barang-barang berantakan. Yang saya pahami dari pengalaman, yang pertama, setan suka tempat gelap. Yang kedua, suka tempat yang berantakan. Ya. Jadi saran saya, nyalakan lampu pada malam hari. Nyalakan lampu pada malam hari, bersihkan sebersih-bersihnya, seakan-akan mau ditempatin. Lalu jual. Saya kira ruko itu akan bisa dijual. Oke? Saya kira cukup itu. Oke, Tuhan berkati. Baik. Selanjutnya dari wanita usia 28 tahun sudah menikah dari Jawa Barat. Shalom Bapak Eras. Ini ada catatan. Tidak pernah bergereja dimanapun. Dikarenakan tidak ada gereja terdekat. Oh ya, oke. Ini perlu dibaca. Oke, terus. Shalom Bapak Eras. Saya mau bertanya mengenai Lukas 11 ayat 34. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Dan Amsal 25 ayat 11, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Terima kasih, Elohim Yahweh memberkati. Yang pertama, matamu adalah pelita tubuh. Jika pengertianmu itu benar, maka keputusan dan tindakanmu itu pasti benar dan baik. Tapi kalau pengertianmu salah, jalan hidupmu jadi susah. Yang digambarkan di sini gelap seluruh langkah. Oke. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggiran perak. Maksudnya ucapan yang benar itu bisa dinikmati. Baik oleh orang yang mengucapkan maupun orang yang mendengarnya. Saya kira itu cukup jelas? Jelas, Pak. Oke, teruskan. Selanjutnya dari pria usia 29 tahun, seorang pengusaha dari Jakarta, Jemaat GSKI Kelapa Gading. Iya. Shalom, selamat datang di Abam. Anda bertanya, Alkitab menjawab bersama Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Pertama, saya mau mengucapkan terima kasih bimbingan Pak Erastus dan semua tim GSKI Rehoboth yang sangat memberkati hidup saya. Saya percaya kita sebagai umat pilihan harus serupa dengan Yesus Kristus dan sempurna seperti Bapa, sesuai ayat 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan Matius 5 ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Saya berjuang setiap hari dengan mengikuti bimbingan Pak Erastus dan tim GSKI Rehoboth melalui ikut doa pagi di Truth ID, doa pribadi sekitar 1 jam, dan mendengar khotbah di Truth ID. Maaf, saya mau tanya, apakah kita bisa mematikan 100% keinginan daging, dalam kurung seks dan kuliner, keangkuhan hidup, keinginan mata selama hidup di bumi? Apakah kita bisa bersih menghilangkan dorongan rasa mau berbuat dosa, Pak? Atau karena manusia memiliki kodrat dosa dan selama hidup dipengaruhi dunia yang rusak, maka dorongan berbuat dosa tetap pasti masih ada, tidak bisa hilang 100% sampai meninggal dunia. Artinya, kodrat dosa tetap masih ada, tetapi menjadi powerless atau tidak berkuasa. Iya, ini sudah pasti mendengar khotbah saya. Keinginan daging, seks, dan kuliner tidak bisa dimatikan total. Tapi disitulah letaknya kita memilih. Dorongan seks masih ada, dorongan kuliner masih ada, tapi kita bisa memilih untuk berkata tidak jika praktek itu bertentangan dengan kehendak Allah. Nah, seiring berjalannya waktu di mana kita makin tua, metabolisme tubuh kita nanti akan mulai berubah. Gairah seks memang akan mati, keinginan makan juga akan hilang. Itu sampai pada kesempurnaan.
Maka perhatikan ya, orang-orang yang mau meninggal, orang baik maksud saya, itu pada hari-hari terakhirnya nggak mau makan sama sekali. Sampai lidahnya ketarik ke belakang. Gairah seksnya tidak usah dimatikan, itu mati sendiri. Ya, makin drop, makin tidak ada keinginan. Ya. Nah, kita mau begitu. Waktu kita muda, kenapa tidak bisa mati total? Karena kita harus memilih. Seiring berjalannya waktu, nanti akan hilang sebelum kita meninggal dunia. Jadi powerless atau tidak berkuasa. Kitalah yang harus mengkondisi keadaan itu. Keangkuhan hidup, keinginan mata, itu juga bisa kita hilangkan. Kalau keinginan mata, itu jauh-jauh hari bisa kita hilangkan, tidak usah menunggu tua. Ya, sekarang kita juga sudah tidak ingin apa-apa. Kalau kita mau punya mobil misalnya, kita mau mobil yang baik, tidak mogok, tapi bukan untuk prestis. Itu bisa kita miliki mulai sekarang, karakter atau sifat itu. Tapi yang melekat dengan daging ini tidak mudah, tapi bisa. Oke? Nah, proses dari kodrat dosa ke kodrat ilahi, ini proses. Yang saya pahami bahwa titik tertentu belum tua sekali kita sudah mematikan semua. Oke, teruskan. Apakah ketika kita tidak ada muncul dorongan atau keinginan rasa mau berbuat dosa dalam pikiran dan perasaan, maka baru bisa dikatakan mencapai standar kesucian Allah Bapa atau dikatakan sebagai anak Allah yang sah? Iya, jadi ketika kita mengenakan kodrat ilahi, otomatis keinginan dosa dimatikan. Kita menjadi anak Allah yang sah. Tetapi tidak semua sempurna, bukan? Atau tidak semua sudah sempurna. Kalau belum sempurna lalu meninggal, tentu grade atau level di dalam kerajaan surga berbeda dengan mereka yang sudah mematikan keinginan dagingnya. Contoh nyata dalam kehidupan saya, Pak. Ketika jalan di mall, tidak sengaja melihat wanita dengan pakaian terbuka. Tiba-tiba langsung muncul bertengger pikiran tidak kudus. Apakah hal tersebut langsung berdosa, Pak? Kalau kita menikmati pikiran itu, kita berdosa. Tapi kalau tidak, ya tidak. Usiamu 29 tahun, nak. Saya bisa mengerti. Nanti kalau kamu seusia saya, melihat orang pakai baju terbuka itu tidak jadi masalah. Tidak seperti waktu saya masih muda. Nanti dengan sendirinya kita akan mengalami itu. Oke, terus. Dan seharusnya sebagai anak Allah, apakah tidak boleh muncul bertengger pikiran seperti itu? Akan muncul. Kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita. Tapi kita bisa menghalau kalau dia membuat sarang. Atau mau membuat sarang. Ketika ada seseorang berkata yang melukai dan merendahkan, tiba-tiba pikiran dan perasaan saya muncul rasa tersinggung dan terluka. Apakah hal tersebut langsung berdosa, Pak? Oh, saya juga mengalami, apalagi kalau yang melakukan itu orang dekat, yang saya percayai. Kok bisa ya berbuat setega itu? Itu luka kita bisa beberapa hari kadang-kadang. Tapi kita bisa meminimalis, bahkan membuang, meminimais maksud saya, bukan minimalis, meminimais, memperkecil perasaan tersinggung luka itu, kita bisa membuangnya. Semua juga proses, tapi yang penting ada niat tidak melukai hati Tuhan. Itu niat harus menyala, berkobar di hati kita. Secara pikiran, perasaan merasa tersinggung dan terluka, tetapi untuk perbuatan saya memilih jurus 3D, diam, Bagus. dan tidak membalas, Pak. Iya. Mohon masukan dan bimbingan Pak Eras. Oke, saya sudah berikan bimbingan dan ini untuk kamu. Saya salut dengan usia 29 tahun kamu sudah masuk pada proses ini. Rasanya seumur kamu dulu saya belum masuk proses ini karena belum ada yang mengajarkan saya kebenaran seperti yang saya ajar sekarang. Selamat berjuang, suatu hari kamu melayani Tuhan bersama saya. Selanjutnya pria usia 34 tahun belum menikah, seorang wira swasta. Shalom Pak Eras dan tim, sehat-sehat semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mohon maaf Pak Eras, kalau pertanyaan ini mungkin kurang berkenan.
Saya mengikuti pengajaran Bapak dari logos sampai monoteisme. Itu membuat saya lebih cerdas, Pak. Sungguh. Terima kasih banyak sebelumnya ya, Pak. Namun begini, Pak. Terbersih dalam pikiran saya, mengapa Bapak bisa berubah dari pengajaran Tritunggal yang dulu ke monoteisme yang sekarang? Saya percaya kalau Bapak pada saat mengajar Tritunggal, Bapak benar-benar penuh hikmat dari Roh Kudus. Nah, sekarang kan berubah ke monoteisme, Pak. Apakah hikmat yang dari Roh Kudus tadi bisa berubah atau meleset ya, Pak? Atau mungkinkah semua berhubungan dengan tingkat kecerdasan dan pergaulan Bapak dengan Bapak di surga ya? Sehingga hikmat itu diberi sekarang sesuai tingkat pengetahuan, kemampuan, dan kecerdasan tadi, Pak. Ya, yang pertama, sebenarnya dari dulu saya sudah memiliki benih monoteisme. Kebetulan sebelah kanan saya mantan mahasiswa saya juga. Tentu bisa memberi kesaksian bahwa dari dulu saya tidak setuju Yesus sejajar dengan Allah Bapa. Betul. Tapi saya tidak menemukan clue-nya bagaimana menjelaskan. Yang kedua, dari dulu saya tidak percaya Roh Kudus itu roh pribadi lain. Betul. Roh Kudus itu pribadi Bapa, Yesus itu tidak sejajar. Ya. Itu sebenarnya sudah monoteisme yang sekarang ini saya miliki. Cuman saya belum dapat mengurainya. Kalau jujur, waktu itu saya masih punya kesenangan dunia. Masih pengen punya barang ini, barang itu. Kalau jujur juga, bukan mengada-ada. Tuhan saksinya. Hidup saya belum bersih. Kesombongan, keangkuhan, pikiran jorok, itu masih ada. Sejak saya kena COVID dan menghadapi badai yang begitu besar, saya menghadapi pengkhianatan, merasa dikhianati ya. Merasa dikhianati, mungkin maksud orang tidak berkhianat bisa, tapi yang penting maksud saya merasa terkhianati aja ya. Mungkin orang yang melakukan tidak bermaksud berkhianat mungkin ya. Tapi yang penting saya merasa terkhianati dan saya luka luar biasa. Saya lebih banyak berdoa dan puasa. Nah, hari-hari itu terbuka pikiran saya mengenai monoteisme. Luar biasa. Mulai terbuka monoteisme yang luar biasa. Bukan karena saya membaca buku sebenarnya. Lalu ada buku juga yang saya baca bicara mengenai monoteisme, tapi tidak sama persis dengan konsep saya. Dan itulah kemudian monoteisme mulai berkembang. Hari ini saya bisa mengerti, kalau orang hidupnya suci, pikirannya kudus, tidak punya keinginan apa-apa, ya, sungguh-sungguh mau mencintai Tuhan, itu kecerdasannya luar biasa. Seperti yang saya lakukan hari ini sudah hampir setahun kali ya, atau sudah baru 6 bulan ya. Kalau Anda mendengar khotbah saya setiap minggu, tidak ada catatan satu lembar pun, satu kalimat pun tidak ada. Nah di situ saya hanya bergantung pada Roh Kudus, bagaimana menjadi juru bicara Tuhan. Begitu luar biasa kebenaran Tuhan singkapkan. Oke. Padahal saya dosen homiletik ya, Pak Andris. Seni-seni bicara yang saya miliki tidak saya gunakan lagi. Mengalir saja. Itu karena kita bersedia untuk hidup hanya untuk menyenangkan Tuhan. Oke. Oh iya Pak, pertanyaan ini muncul karena ada yang mengira pengajaran Bapak tidak konsisten. Oh ya, memang tidak konsisten. Kita kalau konsisten berarti tidak ada pertumbuhan. Waktu kecil hobi kita kelereng, layang-layang, setelah itu berubah jadi sepeda, waktu zaman kecil sepeda mini, setelah itu motor, setelah itu apa lagi? Tidak bisa konsisten sesuai dengan pikiran, perkembangan, kedewasaan. Kadang selera makan kita juga bisa berubah, tidak konsisten sesuai dengan pemikiran kita. Dulu kita ini kalau lihat soto yang banyak lemaknya kan seneng, makin banyak makin seneng. Sekarang lihat lemak jadi takut, ini kayak racun. Tidak konsisten bukan? Oke. Terus. Tapi bagi saya, sekalipun tidak konsisten seperti yang mereka kira,
Pengajaran yang tidak konsisten itu mampu mengubah hidup saya sehingga dapat lebih serius lagi takut Tuhan. Terima kasih Bapak, I love you. Kamu hebat loh, usia 34 tahun. Ya, Dan tulisanmu ini tulus. ya. Kamu tulus mengasihi Tuhan dan mengasihi saya. Aduh, ketemu orang-orang begini senang ya. Jemaat mana nih? Ini Kelapa Gading, Pak. Ketemu orang begini senang nih, satu kali salaman mestinya ya. Iya. Dan laki-laki ya, Oh ya, laki-laki. pria ya. Kamu mesti sekali waktu ketemu saya kamu. Kamu seumur dengan anak saya. So I can say that I love you. Oke, ya. Selanjutnya dari wanita usia 50 tahun, menikah memiliki tiga anak. Tiga anak. Menikah anak 3 ya. Terus. Shalom Bapak Pendeta Eras dan semua tim ABAM. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Eras. Terima kasih buat bimbingan, nasihat, dan arahannya, sehingga rumah tangga kami tidak jadi berpisah atau rujuk kembali. Akur kembali hampir 3 tahun ini. Sebelumnya saya sudah pisah rumah dengan Pak suami. Terima kasih Bapak dan Ibu Eras yang sudah menjadi Bapak dan Ibu rohani saya, menjadi teladan hidup bagi saya, baik dalam hal memberi maupun pengajaran yang belum pernah saya temukan. Baik itu di gereja saya di kampung maupun gereja besar di kota. Bapak begitu berbelas kasihan, mau menyapa dan bersalaman kepada siapa saja. Terima kasih buat nasihat, jawaban dan arahan di ABAM, doa pagi, doa malam, dan lain-lain di Truth ID yang memberikan semangat baru, gairah yang baru untuk merubah karakter saya, berkemas-kemas, hidup suci tak bercacat celah, menuju langit baru dan bumi baru. Yang menjadi pertanyaan saya belum selesai dengan diri saya. Saya begitu kecewa dengan suami saya. Suami saya orang baik, Pak, untuk orang lain maupun saudaranya. Tetapi saya tidak merasakan kebaikannya dari awal-awal menikah. Ada perkataan suami yang melukai hati, walaupun suami sekarang sudah berubah, Pak. Pak, apakah rasa benci, marah, sakit hati, dan kecewa yang saya hidupi bertahun-tahun lalu itu ada rohnya? Bisa menjadi ada rohnya kalau itu berkepanjangan. Tetapi kamu bisa mendapat terapi kesembuhan lewat doa pagi bersama saya, jam 5 WIB, lalu doa pribadi, dan mendengar firman Tuhan terus sampai terbangun cara berpikir rohani, cara berpikir yang kudus. Kamu bisa menghalau itu. Tentu pergumulan seperti ini juga saya alami. Ya, terus Seakan-akan perasaan itu hidup dalam diri saya. Atau apakah saya memberhalakan masalah? iya, kamu belum dewasa walaupun usiamu sudah 50 tahun. Kamu harus berjuang. Jangan menikmati sakit hati dan memberhalakan perasaan. Itu tidak bisa dicabut dengan mudah. Untuk membuktikan cintamu kepada Tuhan, kamu yang harus mencabut sendiri. Oke. Di doa saya memilih mengampuni dan melupakan kesalahan suami. Seperti yang pernah saya sampaikan ke Ibu. Ibu Eras. Saya memilih mencintai Bapa Elohim Yahweh. Amin. Pak, apakah saya orang yang sudah tidak bisa berubah karakternya? Apakah saya orang yang pelit? Pak, saya takut menjadi anak yang terhilang. Di usia saya sekarang ini, mestinya saya sudah bisa melewati rasa kecewa dan lain-lain. Serta mengerti bahwa setiap peristiwa atau kejadian yang saya alami itu menjadi vitamin jiwa saya yang merubah karakter saya dan menjadi berkat abadi. Tapi nyatanya saya belum mampu melewatinya. Kamu belum melewati, tapi kamu sudah berubah. Sebenarnya kamu sudah berubah sekarang. Kamu tidak seganas dulu, tidak sepekat dulu kebencianmu. Kamu pasti tidak seperti dulu, coba kamu rasakan, ya. Dalam teropongan saya kamu sudah berubah. Kalau ibarat es batu sudah mencair, ya. Oke, teruskan. Terima kasih Pak buat nasihat dan jawabannya. Pak, apakah nomor rekening ABAM dan Gereja Mall Arta Gading sama? Doa saya kiranya Bapak Elohim Yahweh memberi rahmat dan berkat dan kesehatan yang sempurna buat Bapak sekeluarga dan tim ABAM. Oke. Soal rekening saya kira bisa dijawab oleh admin ya.
Baik. Kamu tinggal finishing kok, ya. Tinggal finishing. Dalam teropongan saya kamu sudah mulai mencair. Tapi itu tidak mudah kalau langsung dicabut, kamu nggak berjuang. Karena kamu membangunnya dalam waktu yang lama, kamu juga tidak akan mudah melepaskannya dalam waktu singkat. Jadi kamu harus berjuang dan kamu bisa melakukan. Kamu tidak akan meninggal dunia cepat. Kamu sudah terpilih jadi anak Allah. Tuhan akan menyelesaikan keadaan dirimu, menyempurnakan, baru kamu pulang ke surga. Ya, oke. Selanjutnya wanita usia 50 tahun, sudah menikah, memiliki 3 anak, Jawa Timur, jemaat salah satu gereja karismatik. Shalom, untuk Bapak Rohaniku, Pak Erastus dan tim ABAM. Saya berterima kasih atas respon yang cepat dari tim ABAM. Melalui WhatsApp ini, saya menyampaikan kepada Pak Eras kalau saya sudah melakukan saran Pak Eras dalam ABAM episode 1003 atas permasalahan saya. Ya. Terima kasih Pak Eras, saya sangat menyayangi Bapak seperti saya menyayangi orang tua saya. Ini usia 50 tahun, anak 3. Iya Pak. Suami, menikah dengan suami ya. Ini suami kedua atau suami pertama ya? Waktu itu ya. Kalau nggak salah nikah lagi ya. Bukan. Dia mengatai, dia tidak pernah memberi nafkah, lalu mengatai pelacur. Wah ini sudah keterlaluan ini. Terus belum selesai ya? Iya. Melalui WhatsApp ini, saya lebih kagum lagi atas jawaban Pak Eras atas pertanyaan-pertanyaan di ABAM. Episode 1059 sangat tepat, bijaksana, dan penuh hikmat. Jawaban Bapak menjawab pertanyaan yang ada di hati saya selama ini. Khususnya tentang puasa 30 hari. Saya selalu berusaha mengikuti semua kegiatan rohani yang Pak Eras lakukan. Dan puji Tuhan, saya merasakan ada perubahan dalam diri saya. Tanpa saya sadari, anak-anak saya juga mengikuti ajaran-ajaran yang Pak Eras sampaikan, meskipun belum sempurna dan kadangkala juga masih ada kesalahan. Saya tidak ada pertanyaan, Pak. Hanya ungkapan rasa terima kasih dan dukungan saya atas pelayanan Bapak yang saya rasakan secara pribadi, meskipun saya bukan jemaat GSKI Rehoboth. Doa saya selalu meminta kepada Bapa Elohim Yahweh agar memberikan kesehatan yang prima kepada Pak Eras, karena saya masih amat sangat membutuhkan bimbingan Pak Eras guna pertumbuhan rohani saya untuk dapat berkenan kepadanya dan dapat menjadi anak kesukaan Bapa. Terima kasih Pak Eras dan tim. Salam langit baru, bumi baru. Waktu itu ya wanita ini ya menikah dengan pria yang tidak memberi nafkah, mengatai pelacur, dan pasti melakukan KDRT verbal yang menyakitkan. Yeah. Saya suruh pisah saja. Kalau nggak salah pernikahan kedua deh. Iya, dia menikah kedua dengan pria yang salah. Kenapa kau menikah lagi? Maka saya berkata pisah saja. Paling tidak pisah tempat, lalu pisah secara resmi dan jangan menikah lagi. Sebab dengan menikah, dia malah kehilangan kehidupan. Ya, hidupnya. Untuk apa menikah dengan pria yang akhirnya malah mencuri atau mengambil kehidupan dia? Ini yang saya sarankan ya. Dan sudah dilakukan rupanya, puji Tuhan. Saya kira cukup sampai di sini ya, di episode ini. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati saudara-saudara.